Selamat pagi sahabat Petra yang berbahagia. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Abiheni Hartiningsih dari GKJ Samirono Baru dalam program Embun Pagi. Sekarang kita akan bersama-sama bersaat teduh, tunduk di hadapan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, kesegaran dan udara yang Tuhan berikan kepada kami. Sebagai hari yang baru, kesempatan yang baru, anugerah yang besar dalam hidup kami. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendengarkan dan mengerti sabda-Mu. Dalam Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang berbahagia, firman Tuhan hari ini diberi judul Mengupayakan Kesalehan, terambil dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 32. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Sahabat Petra yang berbahagia, mendengar kata kesalehan menjadi nilai yang semakin langka akhir-akhir ini. Sebab di dunia yang semakin maju, nilai-nilai sekularisme menjadi semakin nampak, berkembang dengan sangat pesat, dengan teknologi yang luar biasa, ditambah dengan sikap para pemimpin termasuk kaum rohaniawan yang munafik, menjadikan kesalehan menjadi kata kuno yang hanya ada di biara-biara terpencil di dunia ini. Kalau kita bicara kesalehan, ada 2 hal yang perlu kita pikirkan. Yang pertama adalah kesalehan individual, dan yang kedua kesalehan sosial. Kesalehan individual kadang-kadang menyangkut hanya pada ritual keagamaan yang nampak dengan semakin padatnya tempat-tempat ibadah dikunjungi oleh umat. Semakin banyaknya aksesoris yang dipakai dan toko-toko yang menjual aksesoris, termasuk juga bahasa-bahasa keagamaan. Sementara kesalehan sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan, sopan santun yang berkembang dalam sebuah masyarakat. Dalam Alkitab, utamanya dalam Perjanjian Lama, hukum yang berkembang adalah hukum linier, di mana berkat berjalan selaras dengan kesalehan. Setiap orang yang hidup saleh, setiap orang yang hidup benar, pasti akan mendapatkan berkat, kemakmuran. Sementara orang yang hidup tidak benar tercela, maka dia mendapatkan hukuman. Sahabat, kisah yang kita jumpai dalam kitab Kejadian pasal 18 dinyatakan di mana saat itu Abraham tawar-menawar dengan Allah terkait dengan masa depan Sodom Gomora. Dosa manusia begitu sangat banyak dan semakin mengerikan, sehingga Allah murka dan ingin melenyapkan kota itu. Tapi Abraham mencoba menghindarkan malapetaka yang akan menimpa kota itu dengan cara mencari 10 orang saleh dari
ratusan orang. Sayang, tidak ditemukan orang saleh di kota itu, sehingga hancurlah kota Sodom Gomora. Seandainya ada 10 orang yang berperilaku benar, kota itu pasti akan selamat. Ternyata kesalehan mengakibatkan akan munculnya kesejahteraan dan keselamatan, bukan hanya dirinya, tapi juga komunitasnya, keluarganya, dan bangsa. Maka sahabat yang terkasih, penting bagi kita untuk terus hidup dalam kesalehan, menjadi manusia mursyid. Bukan hanya sekedar pada tataran ritual individual, tapi terwujud dalam kesalehan sosial, di mana setiap kita berperilaku benar, arif, bijaksana, ramah, dan penuh belas kasihan dalam kehidupan ini. Allah membenci kesalehan palsu. Yang dikehendaki oleh Allah bukan korban bakaran ritual keagamaan, tapi sikap hidup yang adil, benar, dan jujur di tengah-tengah kehidupan ini. Oleh sebab itu, mari kita mengupayakan hidup benar dalam konteks kesalehan, sehingga kesalehan kita membawa berkat bagi keselamatan dan kesejahteraan kehidupan kita, baik itu keluarga, masyarakat, gereja, bangsa, dan negara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami terus mengupayakan hidup benar dan saleh di tengah-tengah kehidupan yang mengalami kemerosotan nilai-nilai kebenaran dan ketekunan serta kesetiaan kepada Tuhan. Tolonglah kami ya Yesus, agar kami dapat melakukannya. Amin. Demikianlah firman Tuhan dalam program Embun Pagi pada saat ini. Biarlah kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin.